Halo guys, di sini saya akan menjelaskan materi makalah tentang pengertian biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan berubah akibat keputusan tertentu dan dapat mempengaruhi hasil keputusan tersebut. Dengan kata lain, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Jadi, biaya relevan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial karena membantu manajer memilih opsi yang paling efisien dan menguntungkan. Nah, contohnya seperti jika perusahaan memiliki dua pilihan, memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok, maka biaya bahan baku dan tenaga kerja yang berubah akibat keputusan tersebut adalah biaya relevan. Nah, selanjutnya ada karakteristik biaya relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik biaya relevan. Ada beberapa ciri utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, biaya relevan terjadi di masa depan. Artinya, hanya biaya yang akan terjadi nanti yang diperhitungkan, bukan biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi, kalau biaya itu sudah terlanjur terjadi, maka tidak termasuk biaya relevan. Yang kedua, biaya relevan berbeda di tiap pilihan. Kalau dalam setiap alternatif biayanya sama, berarti biaya itu tidak mempengaruhi keputusan. Jadi tidak relevan. Yang ketiga, biaya relevan bisa dihindari. Maksudnya, biaya ini tidak akan muncul kalau kita memilih alternatif lain. Misalnya, jika kita tidak menambah produksi, maka biaya tambahan bahan baku juga tidak akan ada. Dan yang terakhir, ada biaya relevan selalu berhubungan dengan keputusan yang sedang dibuat. Contohnya, saat perusahaan mau menambah produksi, membeli mesin baru, atau menghentikan suatu produk, maka biaya yang berubah akibat keputusan itu adalah biaya relevan. Sebagai contoh, kalau perusahaan ingin menambah produksi, maka biaya bahan baku tambahan termasuk relevan. Tapi kalau gaji direktur tetap dibayar beberapa jumlah produksinya, maka gaji itu tidak relevan dalam keputusan ini. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya relevan. Ada beberapa jenis biaya relevan yang sering digunakan saat perusahaan membuat keputusan. Yang pertama ada biaya diferensial, yaitu biaya antara dua pilihan keputusan. Contohnya, kalau beli bahan jadi harganya 40.000, tapi kalau buat sendiri 35.000, maka selisihnya itu 5.000. Nah, itu disebut biaya diferensial. Nah, yang kedua ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu yang muncul hanya kalau satu pilihan dijalankan. Contohnya, kalau perusahaan menerima pesanan tambahan 1.000 unit, biasanya tambahan untuk bahan dan upah pekerja disebut biaya tambahan. Yang ketiga ada biaya peluang, yaitu keuntungan yang hilang karena kita memilih suatu pilihan dan meninggalkan pilihan lain. Contohnya, gedung bisa disewa 10 juta per bulan, tapi dipakai sendiri. Berarti 10 juta itu termasuk biaya peluang. Nah, yang keempat ada biaya variabel langsung, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Nah, contohnya bahan baku, upah pekerja, dan listrik mesin. Semakin banyak produksi, semakin besar biayanya. Nah, ini ada 4 contoh biaya relevan. Baik teman-teman, di slide ini saya akan menjelaskan beberapa contoh biaya relevan yang sering muncul dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, ada biaya variabel langsung, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Nah, contohnya ketika produksi meningkat, maka bahan baku yang dibutuhkan juga bertambah, sehingga biayanya ikut naik. Yang kedua, biaya peluang, yaitu biaya dari kesempatan yang hilang karena memilih satu alternatif. Misalnya, gedung yang kita pakai sendiri padahal sebenarnya bisa disewakan, maka pendapatan sewa yang hilang itu dianggap sebagai biaya peluang. Selanjutnya, biaya tambahan, yaitu biaya yang timbul karena ada kegiatan tambahan.
Nah, misalnya ketika ada pesanan ekstra, perusahaan perlu membayar lembur karyawan dan biaya lembur itu termasuk biaya tambahan. Terakhir, ada biaya diferensial, yaitu perbedaan biaya antara dua pilihan. Misalnya, membeli komponen dengan harga 40.000 per unit atau membuat sendiri seharga 35.000 per unit. Selisihnya 5.000. Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa biaya relevan adalah biaya yang berubah dan berpengaruh langsung terhadap keputusan yang akan diambil perusahaan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvie. Halo semuanya, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang biaya tidak relevan. Jadi, biaya tidak relevan itu adalah biaya yang nggak berubah atau nggak terpengaruh oleh alternatif keputusan yang kita ambil. Dengan kata lain, apapun pilihan yang dipilih manajer, biaya ini tetap harus dikeluarkan. Makanya biaya ini nggak perlu tuh dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, biaya tidak relevan ini biasanya punya 4 tanda utama. Yang pertama, biasanya bersifat tetap walaupun keputusan berubah. Yang kedua, termasuk biaya masa lalu atau bisa dibilang sunk cost, yaitu biaya yang sudah terjadi nggak bisa diubah lagi. Yang ketiga, biaya ini nggak bisa dihindari bahkan kalau manajer mengambil keputusan lain sekalipun. Dan yang keempat, biaya tidak relevan nggak berpengaruh terhadap hasil analisis keuangan atau kerugian perusahaan. Contoh dari biaya tidak relevan itu sendiri yaitu perusahaan udah beli mesin lama dan biayanya udah lunas. Itu termasuk biaya tidak relevan karena biayanya udah keluar. Contoh lainnya misalnya kayak biaya depresiasi peralatan lama atau biaya sewa gedung yang tetap harus dibayar meskipun produksi berhenti. Nah, semua biaya itu tetap dikeluarkan apapun keputusan yang diambil. Selanjutnya, perbedaan biaya relevan dan tidak relevan. Nah, sekarang coba kita lihat di tabel perbedaan antara biaya relevan dan biaya tidak relevan. Dari tabel ini kelihatan banget perbedaannya. Dari sisi pengaruh terhadap keputusan, biaya relevan akan berubah sesuai dengan alternatif keputusan yang dipilih. Sedangkan biaya tidak relevan nilainya tetap, jadi nggak berpengaruh terhadap keputusan manajer. Kalau dari waktu terjadinya, biaya relevan terjadi di masa depan dan bisa dihindari kalau keputusan berubah. Sementara biaya tidak relevan berasal dari masa lalu atau sunk cost yang sudah nggak bisa diubah. Lalu dari sifat biayanya, biaya relevan berubah sesuai keputusan, sedangkan biaya tidak relevan tetap harus dikeluarkan. Kalau lihat contohnya, biaya bahan baku tambahan untuk pesanan khusus termasuk biaya relevan. Sedangkan biaya depresiasi mesin lama atau sewa gedung tetap termasuk biaya tidak relevan. Selanjutnya kita bahas tentang peran biaya relevan dalam keputusan manajerial. Dengan memahami biaya mana yang relevan dan mana yang enggak, manajer bisa membandingkan alternatif keputusan dengan rasional. Selain itu, ini juga membantu manajer memilih alternatif yang paling menguntungkan dan menghindari kesalahan karena memperhitungkan biaya masa lalu yang seharusnya diabaikan. Selain itu, fokus pada biaya relevan juga bisa meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya, karena perusahaan jadi lebih hemat dalam penggunaan sumber daya. Dan konsep ini juga sangat berguna untuk analisis jangka pendek, misalnya saat memutuskan menerima pesanan khusus, menghentikan produk, atau mengganti produk. Sekarang kita masuk ke bagian penerapannya dalam keputusan manajerial.
Konsep biaya relevan ini sering banget digunakan dalam berbagai keputusan perusahaan. Yang pertama, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Di sini yang dihitung cuman biaya tambahan produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sementara biaya tetap seperti sewa gedung atau gaji manajer diabaikan karena nggak berubah. Yang kedua, keputusan membuat atau membeli produk. Manajer akan bandingin biaya produk sendiri dengan biaya beli dari pihak luar. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan mini produk. Kalau produk nggak menguntungkan, manajer akan lihat apakah biaya tetap bisa dihindari jika produksinya dihentikan. Dan yang terakhir, keputusan mengganti atau mempertahankan peralatan lama. Biaya pembelian mesin lama dianggap tidak relevan karena udah dikeluarkan. Yang jadi fokus justru biaya operasi dan pemeliharaan mesin baru dibandingkan dengan mesin lama. Jadi bisa kita simpulkan kalau biaya tidak relevan adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan tanpa terpengaruh oleh keputusan apapun yang diambil. Karena nilainya tetap, biaya ini nggak perlu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Dengan memahami perbedaan antara biaya relevan dan tidak relevan, manajer bisa membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan tentunya menguntungkan bagi perusahaan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Marta. Selanjutnya, pernahkah kalian pada saat di supermarket memegang dua produk yang berbeda harganya? Lalu bertanya pada diri sendiri, apakah kualitas ekstra akan sepadan dengan uang lebih yang akan saya keluarkan? Tanpa kita sadari, ternyata itu adalah momen pengambilan keputusan yang paling dasar atau adalah pengambilan keputusan yang paling murni. Secara tidak langsung atau secara insting, ternyata kita sedang melakukan yang namanya analisis biaya dan juga manfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita juga sering sekali yang namanya melakukan atau mengambil keputusan yang seperti ini. Misalnya, ketika kita ingin membeli kopi, apakah kita memilih untuk membeli kopi take away atau membuatnya di rumah? Nah, dalam skala bisnis dan proyek besar, ternyata pengambilan keputusan juga ternyata prinsipnya sama persis. Hanya saja angkanya yang sedikit, hanya saja angkanya jauh lebih besar dan juga taruhannya lebih tinggi atau lebih beresiko. Itulah mengapa kita membutuhkan sistem yang terstruktur. Sistem apa yang terstruktur ini? Itu adalah sistem cost benefit analysis. Jadi, bagaimana caranya kita mengubah setiap biaya dan juga setiap manfaat dari yang paling jelas hingga yang paling abstrak menjadi mata uang yang sama. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan cost benefit analysis itu, kita harus tahu dulu pemahaman dasar tentang cost benefit analysis itu apa. Cost benefit analysis dalam dunia bisnis atau dalam manajemen adalah analisis atau sebuah proses untuk membanding atau menghitung biaya manfaat yang dilakukan untuk menganalisis suatu keputusan mengenai proyek bisnis. Nah, jadi cost benefit analysis itu dihitung saat perusahaan akan melaksanakan suatu proyek yang merupakan penentuan apakah pelaksanaan proyek tersebut layak untuk dijalankan dari segi pandang bisnis. Nah, hasilnya itu bagaimana? Jika hasil analisa ditemukan bahwa manfaat itu jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka bisa dianggap keputusan tersebut sudah sangat tepat dan proyek itu bisa dilaksanakan. Sebaliknya, jika biaya ternyata lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima,
maka keputusan tersebut harus dievaluasi kembali, dipikirkan kembali, atau mungkin bisa dicari alternatifnya. Selanjutnya, manfaat dari cost benefit analysis. Yang pertama, membantu perusahaan menilai kelayakan proyek. Nah, jadi cost benefit analysis ini itu bisa jadi semacam tes bagi sebuah proyek. Nah, melalui analisis ini, perusahaan itu bisa tahu apakah proyek ini bakal menguntungkan atau justru beresiko tinggi. Yang kedua, menunjukkan alternatif dengan hasil terbaik dan hemat biaya. Kalau ada beberapa pilihan cara, cost benefit analysis itu membantu melihat mana yang lebih efisien. Manfaatnya menguntungkan tetapi biayanya lebih murah. Yang ketiga, memastikan manfaat proyek itu lebih merata. Maksudnya, cost benefit analysis itu membantu menilai bagaimana biaya dan keuntungan itu berdampak pada seluruh pihak. Tidak hanya bagi perusahaan saja, tetapi bagi karyawan atau para investor dan lain-lain. Sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Yang keempat, ada menimbang dampak ekonomi dan juga lingkungan. Kelebihan atau manfaat berikutnya itu membantu perusahaan menilai apakah proyek itu hanya menghasilkan uang saja, tetapi juga memastikan ramah lingkungan dan aman dalam jangka yang sangat panjang. Jadi, tidak memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar dari pelaksanaan proyek tersebut. Yang kelima, mengurangi resiko kerugian dan ketidakpastian. Nah, kadang hasil proyek itu bisa berubah karena kondisi yang di luar dugaan gitu. Bisa saja karena ada faktor dari cuaca atau mungkin iklim yang berubah-ubah. Nah, cost benefit analysis ini membantu perusahaan untuk siap dengan skenario tersebut agar tidak rumit kalau misalnya ternyata kondisi tersebut terjadi dalam proses pengerjaan. Yang keenam, ada mendukung strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Proyek yang bagus itu tidak hanya untung hari ini, tetapi dengan adanya cost benefit analysis ini, perusahaan itu bisa memperkirakan manfaatnya dalam beberapa tahun ke depan atau manfaat yang berkepanjangan. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan cost benefit analysis? Ada 5 langkah untuk menganalisis cost benefit. Yang pertama, kita tentukan dulu masalah. Langkah pertamanya adalah kita menetapkan tujuan proyek tersebut untuk dijalankan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi alternatif atau solusinya. Nah, setelah kita membuat tujuan yang jelas, maka kita harus menyusun berbagai alternatif solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga itu menghitung biaya dan juga manfaat. Nah, di tahap ini setiap alternatif itu juga ternyata harus dihitung biayanya dan manfaatnya juga. Nah, biaya-biaya apa saja yang biasanya dihitung? Yang pertama itu ada biaya langsung, kemudian ada biaya tidak langsung, biaya tidak berwujud, dan yang terakhir adalah biaya peluang. Kalau dari manfaat, kira-kira apa saja yang dihitung? Yang pertama ada manfaat langsung, yang kedua ada manfaat tidak langsung, yang ketiga manfaat tidak berwujud, dan yang keempat adalah manfaat kompetitif. Langkah yang keempat adalah pilih alternatif terbaik. Nah, setelah semua dihitung mulai dari biayanya, mulai dari manfaat, tentukan opsi terbaik atau alternatif yang terbaik. Nah, karena tidak semua proyek yang biayanya paling rendah itu adalah proyek yang terbaik. Nah, tidak selalu juga proyek yang dengan manfaatnya paling tinggi itu harus dipilih. Biasanya alternatif ini dipilih berdasarkan rasio benefit dan cost atau BCR. Nanti kita akan membahas bagaimana cara untuk menghitung rasio benefit dan juga cost. Nah, langkah yang terakhir adalah evaluasi hasil. Yang terakhir, kita harus melakukan evaluasi keputusan setelah dijalankan. Bandingkan antara perkiraan awal dan juga realisasinya.
dan kita juga harus mengecek ya, apakah manfaatnya itu sudah sesuai target dan apakah dalam proses proyek itu biayanya yang dikeluarkan itu tetap sesuai dengan rencana. Selanjutnya adalah cara menghitungnya. Jadi, setelah kita sudah menghitung biaya dan juga manfaat, nah kita harus menghitung nih rasio dari benefit dan juga cost-nya gitu, supaya kita bisa tahu apakah dari rasio ini alternatif dan solusi yang ditawarkan yang mana yang layak untuk diambil dan dijadikan atau dijalankan. Nah, kita bisa lihat di sini rumus dari benefit cost ratio itu ada CBR sama dengan present value dari manfaat dibagi dengan present value biaya. Nah, di sini itu ada interpretasi hasilnya. Kalau misalnya cost benefit rasionya itu lebih dari 1 atau menunjukkan hasil lebih dari 1, maka keuntungan ternyata lebih besar daripada biaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata proyek itu layak untuk dijalankan. Kemudian kalau cost benefit rasionya itu kurang dari 1, itu artinya adalah keuntungan lebih kecil daripada biaya dan proyek itu tidak layak untuk dijalankan. Lalu kalau misalnya cost benefit rasionya itu sama dengan 1, maka ini keuntungan itu setara dengan biaya. Perusahaan itu perlu untuk mempertimbangkan faktor lain sebelum untuk mengambil keputusan. Nah, di sini akan ditampilkan contoh perhitungan cost benefit analysis. Nah, PT Abadi Makmur adalah sebuah perusahaan logistik yang saat ini tengah mempertimbangkan implementasi sistem manajemen gudang otomatis atau WMS untuk menggantikan proses manual. Nah, proyek ini diharapkan itu meningkatkan akurasi inventaris dan juga mempercepat waktu pemrosesan pemesanan. Dan masa analisis atau masa untuk manfaat ini itu ditetapkan selama 4 tahun. Nah, selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah membagi atau mengidentifikasi biaya-biaya dan juga manfaat yang diperoleh. Nah, di sini sudah tertampil ya teman-teman untuk komponen biayanya itu mulai dari biaya akuisisi, terus ada biaya hardware, ada biaya pelatihan staff, dan juga biaya pemeliharaan yang merupakan ini biaya-biaya yang sudah maksudnya tetap ya untuk dikeluarkan per tahunnya gitu. Nah, total biaya tersebut itu nanti dikali dengan total biaya analisis yang sudah ditetapkan itu 4 tahun. Nah, jadi total cost-nya selama 4 tahun itu adalah 530 juta. Nah, selanjutnya itu adalah kita mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dalam masa implementasi sistem ini ya. Jadi kan tadi jadi ini adalah manfaat yang didapat gitu loh. Ada pengurangan kesalahan inventaris, terus ada peningkatan kecepatan pemrosesan, dan juga pengurangan tenaga kerja. Berapa nilai manfaat yang didapatkan? Itu ada sekitar 135 juta. Nah, ini dikali dengan masa 4 tahun analisis tersebut ya. Sehingga didapat untuk total benefitnya dalam masa analisis 4 tahun itu adalah 540 juta. Nah, selanjutnya itu tinggal dimasukkan saja ke rumus untuk benefit cost rasionya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan rumusnya itu adalah benefit cost ratio sama dengan total keseluruhan manfaat, total benefit dibagi dengan total keseluruhan biaya atau total cost. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja angkanya, ada untuk total benefit itu 540 juta dibagi dengan total cost 530 juta, maka rasio yang didapatkan adalah 1,019. Nah, hasil perhitungannya itu menandakan angka tersebut itu berada atau lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya manfaat itu lebih besar dari biaya. Maka sistem implementasi WMS ini layak untuk dilanjutkan karena diperkirakan akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
Nah, selanjutnya ternyata dalam menilai biaya relevan itu juga ada yang namanya kesalahan-kesalahan umum. Nah, kesalahan-kesalahan umumnya itu seperti apa saja? Yang pertama adalah memasukkan biaya tertanam atau sunk cost. Nah, sunk cost itu apa? Sunk cost itu adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya ada biaya perolehan dari aset tetap, biaya penelitian, dan lain-lain. Yang kedua, ada biaya tetap yang tak terhindarkan. Nah, biaya tetapnya itu seperti apa saja ya? Seperti sewa gedung kantor pusat atau gaji manajer tertentu. Nah, biaya-biaya ini tuh akan tetap dikeluarkan gitu loh, terlepas dari alternatif atau solusi keputusan yang dipilih. Yang ketiga adalah mengabaikan biaya kesempatan atau opportunity cost. Manfaat potensial yang hilang atau dikorbankan ketika satu alternatif itu dipilih daripada alternatif terbaik berikutnya. Dan yang keempat adalah memasukkan biaya masa depan yang tidak berbeda. Maksudnya adalah biaya masa depan yang akan terjadi, tetapi jumlahnya sama untuk setiap alternatif keputusan yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya, bagaimana hubungannya dalam pengambilan keputusan jangka pendek? Nah, jadi cost benefit analysis itu membantu menilai apakah manfaat yang diperoleh dari suatu keputusan itu melebihi biaya yang dikeluarkan. Kemudian dalam keputusan jangka pendek, cost benefit analysis itu berfokus pada biaya relevan dan manfaat langsung yang bisa diukur, yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan lebih cepat dan juga efisien dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas. Nah, membantu memilih alternatif dan memberikan nilai ekonomis yang terbaik dalam waktu yang singkat, yang efektif untuk keputusan operasional serta seperti menerima pemesanan khusus, menghentikan produksi, atau menggunakan kapasitas yang ada. Singkatnya, cost benefit analysis ini sebagai alat evaluasi finansial yang mendukung keputusan jangka pendek yang operasional dan juga taktis, memastikan bahwa pilihan yang diambil memberikan nilai manfaat yang optimal dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Tapi bohong.